Kita akan pujikan, kecaplah dan lihatlah. Kita akan pakai tangan kanan dan kiri kita untuk bertepuk tangan, karena bertepuk tangan akan mengaktifkan syaraf-syaraf yang ada di telapak tangan dan itu bisa menunjang kesehatan kita semuanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-14b berbunyi demikian. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya."
Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Begitu besar kasih Allah kepada kita, dan nyata sungguh perlindungannya dalam hidup kita. Seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan seperti Bapa sayang anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Pagi hari ini kita akan kembali mendapat kesempatan yang indah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16.
Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di dalam hati. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya bisa minta tolong monitor di depan saya bisa dinyalakan. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah peduli terhadap anak-anak. Saya bisa minta tolong yang monitor di depan saya supaya saya bisa mengerti sinkron sana dan sini. Berbicara tentang anak-anak merupakan suatu hal yang sangat menarik karena anak-anak di satu sisi belum bisa menghasilkan uang, dia baru bisa bahasa orang dewasa menghabiskan begitu ya, dia belum bisa menghasilkan tapi baru bisa disupport sepenuhnya. Tetapi anak-anak itu adalah merupakan bagian masa kini dan masa depan daripada sebuah keluarga, gereja maupun masyarakat atau bangsa dan negara kita. Ketika kita melihat, saya yakin dan percaya hampir semua ini akan sepakat bahwa anak itu adalah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengkehendaki sebuah keluarga memiliki keturunan, maka tidak akan terjadi, gitu ya. Jadi selalu ada campur tangan Tuhan di sana lewat suami istri. Jadi Tuhan menganugerahkan anak itu kepada keluarga. Dan ketika anak itu dianugerahkan, ada maksud di sana. Maksudnya adalah supaya anak-anak itu dikasihi, dirawat, dan dididik. Jadi ketika Tuhan percayakan anak, ada disertakan tanggung jawab di sana. Dan juga harus dipenuhi kebutuhan spiritualnya, kebutuhan rohani, kebutuhan fisiologisnya, kebutuhan jasmani, kebutuhan psikis atau kebutuhan emosinya. Jadi semua kebutuhan anak itu harus dipenuhi. Itu tanggung jawab orang tua dan juga nanti menjadi bagian dari tanggung jawab orang dewasa. Dan yang keempat adalah bahwa mereka itu merupakan masa kini dan masa depan daripada sebuah keluarga maupun gereja dan bangsa. Karena itu, meskipun di satu sisi anak-anak belum bisa memberikan hasil berupa uang, belum bisa menghasilkan, tetapi mereka merupakan pribadi yang sangat penting dan yang tidak bisa diabaikan. Tetapi ketika kita memperhatikan di sekitar kita bahwa masih ada kenyataannya, masih banyak anak-anak yang terabaikan. Terabaikan dalam arti mereka itu kurang perhatian, kurang kasih sayang. Mereka mengalami kekerasan fisik, mereka mengalami kekerasan psikis, bahkan mereka dihalang-halangi datang kepada Tuhan. Kalau anak-anak itu keinginannya untuk datang kepada Tuhan sangat tinggi.
Tapi yang menjadi penghalang bagi mereka adalah justru orang dewasa. Anak-anak itu kalau tidak dibawa dia belum bisa datang sendiri, begitu. Nah, akibat mengapa terjadi demikian? Karena memang fakta yang kita hadapi adalah kesibukan kita itu semakin hari semakin bertambah banyak. Begitu beratnya tuntutan hidup yang mengharuskan memang sekarang ini hampir banyak suami istri harus bekerja. Sebenarnya suami istri bekerja itu tidak masalah, begitu ya, selama bisa membagi waktu. Dan kesulitan kehidupan itu bisa berupa perekonomian, mungkin kayak sakit penyakit atau pergumulan yang lain yang memang tidak bisa diatasi oleh orang dewasa, tidak bisa diatasi oleh orang tua. Terkadang yang menjadi objek penderitanya adalah anak, pelampiasannya terhadap anak. Akibatnya anak-anak itu mengalami gangguan di dalam tumbuh kembangnya. Dia tidak bertumbuh sebagaimana mestinya, bahkan dia kehilangan masa-masa gembiranya di masa kanak-kanak. Karena sesungguhnya masa kanak-kanak itu adalah masa yang paling menggembirakan. Minta tolong Dek Arum aja yang mengoperasikan, saya tidak tahu mengapa. Jadi anak-anak itu akhirnya kehilangan masa-masa yang membahagiakan dalam kehidupannya, masa-masa yang ceria, karena mereka belum banyak mikir, begitu. Tapi karena memang situasi yang membuat mereka, tekanan dari orang-orang dewasa, akhirnya mereka menjadi menderita. Slide berikutnya. Jadi tidak salah menurut saya ketika Juli kemarin Hari Anak Nasional mengangkat tema, menurut saya menarik. Temanya adalah anak terlindungi Indonesia maju. Ketika anak terlindungi di sini menurut saya adalah seluruh aspek. Maka Indonesia bisa maju. Kalau kita mau persempit lagi, ketika anak terlindungi, keluarga bisa maju, bahkan gereja bisa maju, dan akan lebih luas bangsa bisa maju. Tentu hal ini akan bisa tercapai kalau memang semua pihak bisa ambil andil di sana. Dan mungkin terutama di situasi pandemi sekarang ini adalah kita bisa melihat begitu banyak anak-anak yang karena situasi kehilangan apa yang seharusnya di masanya. Masa anak-anak itu kan masa bermain. Tetapi karena situasi sekarang ini anak-anak harus di rumah. Kalau rumah itu masih ada tempat untuk bermain masih enak. Kayak di tempat mertua saya, gitu ya, masih luas latarnya, enggak masalah, gitu kan. Tapi kalau kayak kita di sini, kita rumah halaman sudah enggak ada. Lah anak-anak kalau dikurung terus di rumah ya lama-lama ya stres, gitu ya. Maka moto yang diangkat adalah gembira di rumah. Gembira di rumah itu tidak mudah. Karena ketika berbicara gembira di rumah, itu fungsi orang tua harus lebih besar. Karena di rumah itu bersama orang tua. Nah, tidak heran ketika kita melihat meme-meme yang muncul di medsos, bahwa itu ketika proses belajar mengajar bukan lagi belajar mengajar, tetapi yang terjadi adalah hajar menghajar. Karena apa? Orang tua stres juga. Ekonomi ini persoalan, susah keuangan, ditambah lagi harus ngajari anak-anak. Pelajarannya berbeda jauh dengan apa yang kita pelajari dulu. Belum lagi kita harus beradaptasi dengan teknologi. Kalau anaknya satu masih mending, anaknya telu, 3 online semua. Wah, itu berat sekali. Nah, akhirnya apa? Anak-anak itu bisa semakin stres. Tetapi harapannya anak itu bisa gembira di rumah. Bisa nggak? Bisa. Maka peran dari orang dewasa, orang tua di sini sangat besar. Jadi ketika kita membaca di dalam Alkitab,
Alkitab itu menegaskan satu hal yang akan menolong kita semakin menyadarkan betapa besar tugas dan tanggung jawab kita ketika kita memiliki anak. Apa itu? Slide berikutnya, bahwa anak-anak ialah milik pusaka Allah. Jadi sesungguhnya anak itu titipan Tuhan. Yang empunya dia adalah Allah. Ketika Tuhan menitipkan kepada kita, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan mengatakan ini tanggung jawab bagi kamu. Itu harus dilakukan. Nanti kalau sudah waktunya kita menghadap Tuhan, tanggung jawab itu akan dipertanyakan. Sudahkah kita menjalankan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya? Maka kalau kita baca di Alkitab, tugas utama daripada orang tua adalah mendidik anak-anak menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dasarnya adalah supaya anak itu takut akan Tuhan. Itu fondasi kehidupan. Ketika dari sejak dini anak-anak ini sudah diajari menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, kelak di masa depannya dia akan menempuh jalan yang lurus. Kelak di masa depannya dia akan tetap mengasihi Tuhan. Hidupnya akan menjadi berkat. Tetapi terutama di situasi sekarang ini, gereja terbatas melakukan tugas pendampingan, terutama untuk anak-anak. Maka gereja bisa memfasilitasi dengan memberikan materi. Ketika kita memberikan materi, kita juga mempertimbangkan masukan. Kalau sistem YouTube terus, kuota habis, gitu ya, tidak punya kuota, tidak punya uang untuk beli kuota. Kita kasih dengan model cerita tertulis. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita orang tua ketika di rumah kita mengajak anak-anak kita enggak setiap minggu untuk merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Lewat kita orang tuanya, Tuhan juga mengasihi mereka. Kita memberikan investasi kepada anak-anak kita. Kalau di dunia ini kita berani berinvestasi untuk sesuatu yang fana, mengapa kita tidak lebih berani berinvestasi demi sebuah kekekalan? Supaya anak ini tetap di jalan Tuhan. Itu sesuatu yang bernilai kekal. Maka apapun situasinya, apapun pergumulan hidup kita sebagai orang tua, kita tidak boleh mengabaikan anak-anak. Karena di masa pandemi ini anak-anak itu banyak mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Dan kebutuhan rohani banyak yang gak terpenuhi. Karena orang tuanya pusing ngajari cubit. Pusing masalah ekonomi, baru ada salah paham dengan suami. Akhirnya kata-kata yang kasar dan menyakiti keluar ditujukan kepada anaknya. Atau karena ibu sudah jengkel, bapak sudah jengkel, anaknya yang satu lebih kurang pinter gitu ya. Kamu kok enggak seperti kakakmu, kamu kok tidak seperti adikmu. Itu merupakan satu hal yang membuat mereka tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Jadi kita orang tua itu harus sadar tugas kita. Meskipun kita tidak punya anak, tapi kita punya tanggung jawab di sana. Karena di komunitas kita bertemu anak. Misalkan kayak kita di sini sekolah minggu, terus di KB Kinasi di sekitar kita, berarti kita ada andilnya di sana. Memang yang lebih besar adalah orang tuanya sendiri. Nah, fakta yang terjadi, slide berikutnya, orang tua bukannya membawa anak itu semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, justru malah menghalang-halangi anak-anak itu, bahkan menjauhkan anak-anak itu dari Tuhan. Menghalang-halangi adalah dalam arti misalkan karena kita sibuk, kita tidak kuat menemani anak kita. Akhirnya supaya semua tenang aman, kita amankan dengan gadget, kita amankan dengan HP. Akhirnya apa? Anak itu kecanduan. Ketika nanti kita mau mengajak dia mau ngapain sudah tidak bisa. Bahkan ketika anak itu kehilangan gadgetnya atau tidak bisa main gadget, itu menjadi satu penderitaan yang luar biasa.
karena sudah candu. Itu bagian dari kita. Mau kita pahami atau tidak kita pahami, mau kita sadari atau tidak kita sadari, ketika kita tidak bijak menyerahkan gadget kepada anak kita memakai gadget, itu artinya kita menjauhkan anak itu dari Tuhan. Karena anak itu nanti semakin dia mencintai gadget, semakin dia sulit untuk ikut di dalam persekutuan. Karena yang bagi penting dan lebih menarik bagi dia adalah gadgetnya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak memberikan contoh yang baik. Kita tidak memberikan keteladanan yang baik. Itu dilihat oleh anak. Anak peniru sejati. Anak melakukan itu. Maka kita juga menjauhkan mereka dari Tuhan. Bukan hanya itu saja. Kita tidak semangat untuk mengantar mereka untuk ketika ada persekutuan sekolah minggu misalkan. Karena itu penting bagi mereka. Anak-anak itu masih bisa dibentuk sedemikian rupa. Kalau sudah lewat masanya, nanti kita akan menyesal. Apakah memang orang dewasa sengaja? Ya, saya katakan ada yang sengaja, ada yang tidak, untuk menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan. Kita lihat contoh dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Di situ dicatat bahwa waktu itu, slide berikutnya, Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanan. Berarti yang dilayani adalah orang dewasa. Adalah orang segerombolan orang, apakah itu orang tuanya, yang jelas orang dewasa. Datang membawa anak-anak karena melihat Tuhan Yesus ada di sana. Mereka semangat karena ingin anak-anak itu bisa dekat kepada Tuhan. Ternyata yang terjadi apa? Ketika para murid melihat itu, para murid malah menghalang-halanginya. Mungkin dengan bahasa kita sekarang begitu ya, saya cuma membahasakan saja gitu ya. Mungkin, stop, tidak usah datang. Anak-anak itu mengganggu. Tuhan Yesus lagi sibuk di sini, masih mengajari orang-orang dewasa. Ini nanti malah ribut, nambahi masalah. Udah bawa sana, pergi-pergi. Ini pengganggu. Nah, bahkan kita di gereja juga gitu kan. Kalau ada anak-anak dengar berisik sedikit, wah ya ampun, begitu ya. Padahal anak-anak yang memang begitu gitu ya. Udah pergi. Nah, luar biasa. Yesus sibuk, dia mengajar. Tetapi dia bisa memperhatikan segalanya. Ketika melihat apa yang dilakukan oleh muridnya, Tuhan Yesus justru memarahi para murid-murid itu. Tuhan Yesus tidak suka dengan tindakan para murid. Karena bagi Tuhan Yesus, anak-anak itu sangat berarti. Anak-anak itu penting. Anak-anak itu menjadi bagian dari pelayanan. Sehingga ketika Tuhan Yesus melihat tindakan yang tidak benar terhadap anak-anak, Tuhan Yesus marah kepada mereka dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kalau didalami kata ini, itu menjadi satu pukulan terbesar buat orang dewasa. Karena sesungguhnya dari anak kecil kita bisa banyak belajar tentang kepolosan, tentang kejujuran, tentang hidup yang bergantung penuh. Anak-anak itu bergantung penuh. Tentang anak-anak yang mudah memaafkan, tentang anak-anak yang mudah menerima. Terutama di usia sampai usia emas itu, usia-usia yang luar biasa untuk kita bisa menanamkan dasar-dasar kekristenan. 5 tahun itu jangan sampai dilewatkan. Tapi paling tidak sampai SD, SMP, itu SMA kita masih bisa memberikan pendampingan yang lebih. Bukan hanya Tuhan Yesus berkata demikian, tapi Tuhan Yesus malah memeluk anak-anak itu. Dan Tuhan Yesus menumpangkan tangan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Luar biasa. Bahwa anak-anak itu diberikan kebutuhan yang paling mendasar oleh Tuhan Yesus. Anak-anak
anak-anak itu butuh pelukan. Artinya apa? Kasih sayang. Hati anak-anak itu harus dipenuhi dengan kasih. Ketika anak-anak hidupnya dipenuhi dengan kasih, dia akan bertumbuh dengan baik. Apalagi kalau dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, hidupnya pasti luar biasa. Kita tidak perlu takut terhadap masa depan mereka. Maka dari nats itu, slide berikutnya, ada pelajaran penting bagi kita semua, bahwa anak-anak kecil sangat spesial di hati Tuhan. Anak-anak kecil begitu spesial di hati Tuhan. Dia memberi ruang khusus kepada anak-anak. Dia peduli kepada anak-anak. Dia memberikan kebutuhan dasarnya. Dia mendidik anak-anak. Dia memberkati anak-anak. Spesial. Kalau di hati Tuhan saja anak-anak begitu spesial, bukankah itu mau mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak itu di hati kita pun harusnya spesial? Begitu ya. Dan yang kedua, kita itu punya panggilan. Panggilan kita itu jelas, membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Dasar hidup yang paling utama dan terutama adalah fondasinya di dalam Tuhan Yesus. Maka anak-anak itu harus dibawa dari sejak dini. Sekarang tidak perlu dibawa dulu ke gereja. Bahaya begitu ya. Tapi di rumah kita bisa membawa anak lebih dekat kepada Tuhan. Kita mencoba menjadi guru, bercerita buat anak-anak kita. Kita mendengarkan firman, kita bisa bercerita bersama, kita bisa bernyanyi bersama. Kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan anak-anak kita. Kita kesampingkan dulu pergumulan kita orang dewasa. Jangan sampai pergumulan kita orang dewasa ini membuat anak-anak itu tertekan. Membuat anak-anak itu kehilangan kegairahannya, kehilangan kegembiraannya di masa anak-anaknya. Bahkan kita merampas hak daripada anak-anak itu. Siapa yang dipanggil? Bukan cuma orang tua, semua kita yang sudah bisa, baik di lingkungan keluarga, kakak bisa menjadi contoh yang baik buat adik. Dan juga di tengah masyarakat kita, di tengah gereja kita harus peduli terhadap anak-anak kecil. Anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan. Yang ketiga, jangan sekali-kali menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan. Kalau kita menghalang-halanginya dengan cara apa? Tadi saya sudah menyampaikan, kita memberikan sesuatu yang meracuni hidup mereka, kita menghalang-halangi. Karena mereka menjadi candu dan mereka tidak cinta lagi, tidak rindu lagi untuk bersekutu. Jadi kadang di anak-anak, misalkan anak-anak sekolah itu, sekolah minggu, baik anak KB Kinasi atau anak-anak yang ada di sekitar kita, kadang mereka sudah enggak senang mendengarkan kayak acara sekolah minggu. Bukan karena tidak menarik, tapi karena ada ini loh, ada YouTube yang harus dia tonton, begitu ya. Jadi ini ada acara yang menjadi hari spesial bagi dia. Nah, acara itu di minggu misalkan. Nah, kita orang tua harus bijak. Boleh pakai, tetapi sesuai dengan porsinya. Begitu. Dan yang selanjutnya, kalau sampai kita menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus sendiri marah terhadap diri kita. Kalau Tuhan Yesus marah terhadap diri kita, bukankah itu persoalan serius bagi kita? Ketika kita memberikan hak daripada anak kita, memenuhi tanggung jawab kita sebagai orang tua, percayalah Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan membukakan jalan untuk segala kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, maka ketika kita melihat teks ini, ada satu pelajaran juga yang Tuhan mau katakan kepada kita terkait kita mengikut Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Kita itu harus seperti anak-anak kecil. Seperti anak-anak kecil. Maksudnya apa? Bahwa anak-anak kecil itu adalah anak
mudah menerima kalau diajari. Terutama kalau diajari gurune. Ya, biasanya kalau di orang tua itu kalau sudah kewalahan ngadapi anaknya, nanti titip pesan sama bu gurunya atau sama pak gurunya, tolong ya bu supaya dibilang ini. Nanti ketika bu gurunya atau pak gurunya bilang, anak-anak tidak boleh makan ini, itu tidak sehat, dia mendengarkan. Nanti ketika dikasih, enggak, itu enggak sehat. Atau bahkan ada orang tua yang berkata begini, kalau anaknya tidak mau melakukan sesuatu, nanti tak kasih tahu bu guru dong. Enggak, saya mau melakukan. Nah, saya enggak tahu kenapa anak kadang lebih manut terhadap gurunya ketimbang orang tua gitu ya. Tapi artinya anak-anak itu masih muda. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kecil, dia enggak berdebat itu. Dia melakukan. Ketika kita marahi, sebentar lagi nanti dia akan berubah. Dia udah dekat lagi dengan kita. Tidak ada menyimpan sesuatu yang tidak enak di hatinya. Itu anak-anak kecil. Bukan hanya itu, anak kecil itu bergantung penuh kepada orang tua. Jadi artinya apa? Ketika kita mengikut Tuhan, kita mau menjadi pribadi yang mudah diajari oleh Tuhan. Diajari melakukan firman-Nya. Dan juga kita harus bergantung penuh kepada Tuhan sang pemilik kehidupan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, jika GKMI Surakarta dipanggil Tuhan untuk bisa melayani lebih dan lebih lagi. Kita menjadi gereja yang bergerak dan berdampak. Salah satunya lewat pendidikan anak. Kita mulai mencoba bagaimana supaya anak-anak, baik anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth, itu boleh semakin tercover. Mereka kehidupan rohaninya bisa semakin kita support dengan begitu baik. Kita bersyukur bahwa gereja kita peduli di sana. Kita ingin lebih dan lebih lagi mengembangkan baik di sekolah minggu secara khusus maupun di KB Kinasi. Untuk KB Kinasi karena kita pengen lebih serius lagi. Di dalam tahun ini nanti majelis akan punya program. Kita akan membuat resmi. Kita akan buat yayasan supaya dia terdaftar menjadi sekolah resmi di lembaga pendidikan. Kita bisa bergerak lebih luas lagi. Kita bisa berdampak lebih luas lagi. Memang betul kelihatan kita ini seolah-olah hanya memberikan saja. Kita tidak mendapatkan secara finansial. Tapi jangan lupa, itu investasi kita, investasi kekekalan kita. Ketika kita serius di sana, kalau soal uang itu gampang bagi Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan. Apalagi di tengah keluarga kita. Mungkin kita sudah tidak punya anak kecil, tapi kita punya cucu. Kita punya tetangga yang bisa kita perhatikan. Perhatikan bukan berarti 24 jam bukannya. Tapi ketika ada yang salah kita bisa. Ketika kita dengar kita bisa mengatakan, nak gak boleh gitu. Ketika kita lewat ada anak kecil berantem atau ngomongan gak sopan, kita bisa bilang, dek, nak gak boleh begitu. Ngomong harus sopan. Itu bagian dari kita menyelamatkan generasi kita. Kalau kita tidak memberikan kepedulian yang lebih, bagaimana masa depan keluarga kita? Bagaimana masa depan gereja kita? Bagaimana masa depan bangsa kita? Itu ditentukan dari kita sekarang mempersiapkan generasi kita. Slide terakhir. Jadi ketika kita melihat kepedulian Tuhan Yesus, kita harusnya menjadi seperti Tuhan Yesus, tidak seperti murid-muridnya. Dan ada tokoh yang tidak disebutkan di sana, yaitu orang yang membawa anak-anak itu perlu kita tiru. Kita berperan aktif menunjukkan kepedulian kita terhadap anak-anak kecil dan berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan yang selanjutnya,
kita mau sungguh-sungguh, kita mau lebih serius lagi mempersiapkan generasi-generasi kita ini menjadi generasi yang takut akan Tuhan, sehingga kehidupan mereka kelak menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Kalau kehidupan mereka berjalan di jalan Tuhan, bukankah kehidupan keluarga kita menjadi kehidupan yang bahagia? Bukankah kehidupan gereja kita menjadi kehidupan yang bahagia? Bangsa kita kehidupan yang bahagia, berkenan di hati Tuhan dan bahkan diberkati Tuhan. Jadi ada satu kata yang dikatakan oleh, ada satu pernyataan yang dinyatakan oleh Yohanes di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Di situ dikatakan bahwa bagi orang tua tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Alkitab mencatat sukacita terbesar orang tua bukan ketika anak itu bergelimang harta, bukan ketika anak itu punya jabatan yang luar biasa, tapi sukacita yang terbesar adalah ketika orang tua mendengar, menyaksikan sendiri bahwa anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kalau masalah kekayaan dan yang lain itu adalah bonus tambahan, maka jangan kita mengejar tambahannya. Kita kejarlah yang utama bagi anak-anak kita. Belum terlambat untuk kita. Masih punya waktu banyak kita mempersiapkan mereka. Dimulai dari saat ini. Bisa tidak? Bisa. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, Bu Rotua kan belum tahu kalau punya anak sendiri itu seperti apa. Betul, saya juga tidak tahu kalau punya anak sendiri itu seperti apa. Tapi saya menggeluti dunia anak-anak itu sudah puluhan tahun. Dari kecil saya suka anak-anak. Bahkan ketika saya kuliah, saya banyak juga tetap ambil bagian dalam pelayanan anak. Bahkan sampai sekarang banyak menggeluti mendalami dunia anak-anak. Dan kebanyakan anak-anak itu yang saya tahu, anak-anak tidak ada yang takut dengan saya. Takut dalam arti karena jahat, bukan. Bahkan biasanya kalau anak-anak itu begitu lihat karut gitu ya. Padahal saya kadang yang ngomongnya ya kayak begini gitu. Tapi kan apa? Anak itu kan merasakan ketulusan. Kita tidak bisa membohongi. Anak bisa punya kepekaan perasaan. Mereka tidak terlalu butuh omongan manis. Tapi mereka butuh dari hati yang tulus ini. Bagaimana kita mengasihi, mendidik mereka. Maka kami komitmen secara khusus bagaimana supaya di sekolah minggu terutama, si KB Klinasi, bahkan di youth, anak-anak kita ini, generasi-generasi kita ini bisa diperlengkapi dengan sebaik mungkin. Masih kurang, masih banyak kekurangannya. Tapi ketika kita bergandengan tangan, bekerja sama, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Jadi mari kita bergerak dan berdampak. Kita tidak perlu merasa bahwa apa yang kita lakukan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Justru kita melakukan sesuatu yang berharga. Investasi kekekalan buat anak-anak kita. Soal yang lain Tuhan akan memikirkan, Tuhan akan menyediakannya. Biarlah generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Sehingga kelak hidupnya menjadi hidup yang sungguh berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada, terutama menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi kita. Bisa kita lakukan ketika kita semua mau peduli terhadap anak seperti Tuhan Yesus peduli kepada anak-anak. Biarlah apa yang kita renungkan pada pagi hari ini menolong kita untuk semakin mempedulikan apa yang Tuhan pedulikan. Ketika kita mempedulikan apa yang Tuhan pedulikan, percayalah soal berkat Tuhan pasti sediakan. Pergumulan hidup pasti Tuhan akan buka jalan untuk itu. Tetapi ketika kita tidak peduli terhadap apa yang Tuhan pedulikan, kita sendiri yang akan
rugi oleh apa yang kita lakukan. Biarlah hidup kita semakin berkenan dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami supaya kami semakin memahami firman-Mu lebih dan lebih lagi. Biarlah kami menjadi pribadi yang peduli terhadap apa yang Tuhan pedulikan. Karena ketika kami peduli dengan apa yang Tuhan pedulikan, maka sepenuhnya kehidupan kami berada di dalam otoritas Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan cukupkan. Bahkan di dalam segala pergumulan hidup kami, Tuhan menolong kami, sehingga segala sesuatunya boleh kami lewati. Bahkan kami boleh menjadi pemenang atas segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan anak-anak-Mu yang ada di GKMI Surakarta. Berkatilah Bapa, sehingga mereka juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah setiap anak-anak kami ini Tuhan sungguh mengenal Yesus Kristus lewat kehidupan kami, orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah kami boleh memenuhi akan kebutuhan spiritual mereka, karena kami membawa mereka dekat kepada Tuhan, memenuhi kebutuhan jasmani mereka, bahkan psikis mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di dalam segala kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, sehingga seluruh jemaat-Mu di dalam segala pergumulan senantiasa boleh semakin mendekatkan diri dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya Tuhan akan menolong kami dan berikan yang terbaik kepada kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Berkati usaha pekerjaan seluruh jemaat-Mu, sehingga apa yang mereka kerjakan di dalam Tuhan boleh Tuhan jadikan berhasil. Dan begitu juga ya Bapa, biarlah Tuhan yang menolong akan seluruh jemaat-Mu yang sakit, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menyembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga seluruh jemaat-Mu boleh mengalami kekuatan, bahkan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang karena usia tidak bisa hadir di dalam bersekutu bersama dengan Tuhan. Engkau juga yang menolong mereka, sehingga di dalam segala keberadaannya mereka boleh menikmati akan hadirat Tuhan. Hidup mereka dipulihkan, hidup mereka dipenuhi sukacita dari surga. Bahkan mereka boleh semakin merasakan kasih Tuhan yang berlimpah di tengah situasi yang sulit saat ini. Terima kasih Bapa yang penuh dengan kasih. Kami serahkan Tuhan akan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan pujikan berkat orang benar dari PPR 2. Berbahagialah orang yang takut kepada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di seluruh bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut kepada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucu
Bapa di dalam sorga, kami juga sungguh bersyukur jika di bulan ini beberapa saudara kami berulang tahun. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan iman mereka, Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan juga yang memberikan umur yang panjang, Engkau yang memberkati akan usaha pekerjaan mereka, sehingga apa yang dikerjakan dalam Tuhan boleh Tuhan jadikan berhasil. Bahkan yang sekolah Tuhan berkati sehingga mereka boleh berhasil di dalam sekolahnya, dan masa depannya Tuhan berkati. Di dalam segala pergumulan yang ada, Kau campur tangan Tuhan, dan Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Kami percayakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-berkat dari Tuhan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani boleh Tuhan alirkan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami bersyukur juga untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengembalikan sebagian dari berkat itu. Kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguduskan, menyucikan setiap persembahan kami, supaya persembahan itu berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu, dan juga berkati majelis yang mengelola, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Bangsa dan negara kami Indonesia, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau memberkati, khususnya di tengah pandemi sekarang. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar, sehingga pandemi ini boleh diatasi dengan baik. Segala persoalan bangsa dan negara kami dan juga kota kami Solo, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Engkau yang menambahkan hikmat-Mu atas seluruh pemimpin kami, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Untuk kami seluruh rakyat Indonesia, mampukan kami untuk mencintai tanah air kami, dan kami boleh berkarya memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami dan juga kota kami. Secara khusus kota Solo di dalam persiapan untuk pemilihan wali kota dan juga yang lain, Tuhan juga yang berkati ya Bapak, sehingga baik wali kota maupun wakil wali kotanya Bapak, Engkau berikan yang terbaik atas kota kami, dan kami seluruh warga dari kota Solo, kami boleh menggunakan hak pilih kami dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan untuk Solo ini dan segala keamanannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan kami bersyukur jika Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan di desa dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak keturunanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan kiranya Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usaha dan pekerjaanmu, serta memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.